hari Minggu semuanya. Apa kabar? Pasti baik kan? Adik-adik, walaupun kita ketemu di online hari ini, kita tetap berdoa ya dan tetap semangat supaya kondisi ini cepat berlalu. Yuk, kita bangkit berdiri, kita nyanyi adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hati, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi, adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hati, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Yuk kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pada pagi hari ini Kau telah memberkati kami dari tidur malam kami sampai hingga hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji namamu ya Tuhan. Berkati kami agar kami bisa mendengarkan dengan baik dan benar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik masih pada semangat kan? Yuk kita bangkit berdiri lagi. Masih bangkit berdiri dong. Yuk kita nyanyi kudaki daki 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 gunung yang tinggi. Yuk. Kudaki daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melintasi pada rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada. Nanti kiri, di kiri Kau ada. Di mana? Di atas. Di atas dan di bawah Kau ada. Muka gembira, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, sebab Engkaulah Yesusku. Sekali lagi. Ku daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melintasi pada rumput hijau membentang. Yesus beserta, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, sebab Engkaulah Yesusku. Keren. Nah, tadi seperti lagu tadi, Tuhan Yesus selalu ada dimanapun kita berada, mau di kondisi senang, di kondisi
sedih, Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, siapa yang hari ini mau mendengarkan firman Tuhan? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita akan bernyanyi Ku Buka Alkitab. Yuk! Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Kami yakin percaya kalian saat ini dalam keadaan sehat dan semangat untuk mendengar firman Tuhan secara online. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Saat ini kami mau mendengar firman. Berkati kami, urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, biar kami bisa memahami dan mengerti dan melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, udah siap mendengar firman? Nah, cerita firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Dengar baik-baik ceritanya, setelah itu ada adik-adik, setelah Yesus naik ke surga, cucu dari Herodes Agung bertindak keras terhadap beberapa orang, termasuk para pengikut Tuhan Yesus. Raja Herodes menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang, sehingga Yakobus mati, seperti judul cerita hari ini. Nah, ketika Herodes melihat itu menyenangkan orang-orang Yahudi, wah, dia makin senang, makin bangga. Ia pun melanjutkan menyuruh menahan Petrus. Nah, waktu itu hari raya roti tidak beragi atau Paskah. Herodes memenjarakan Petrus dengan penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Berarti ada 16 prajurit yang menjaga Petrus. Maksudnya sehabis Paskah ia akan menghadap ke depan orang banyak dan mereka akan memberikan hukuman kepada Petrus. Demikian, walaupun Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat orang-orang yang sudah percaya Tuhan, mereka tetap bertekun mendoakan kepada Allah. Mereka tetap setia berdoa. Mereka tidak sedih, tapi mereka tetap bertekun dalam doa. Nah, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan kepada orang banyak, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Bangunlah segera, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu, kenakan jubahmu dan ikutlah aku. Wah, malaikat Tuhan berkata kepada Simon Petrus. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar. Ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukannya malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Disangkanya ia melihat suatu penglihatan. Jadi Petrus belum sadar kalau saat itu ia dituntun keluar oleh malaikat Tuhan. Itu benar-benar terjadi. Lalu Petrus dan malaikat itu melewati 4 regu prajurit tanpa halangan. Jadi prajuritnya tidak tahu kalau ada yang lewat. Setelah mereka sampai di pintu gerbang besi yang menuju ke kota, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Wah, luar biasa. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan Petrus. Menghilang adik-adik. Lalu Petrus ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul di sana. Nah, setelah itu sambil berjalan Petrus baru sadar
dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes." Dan di situ ada seorang hamba perempuan bernama Rode. Perempuan itu mendengar pintu diketuk dan ia mengenal suara Petrus. Tapi karena saking senangnya, dia tidak membukakan pintu untuk Petrus, tapi dia berlari ke dalam untuk memberitahukan kepada yang lain. "Itu Petrus datang, aku kenal suaranya." Tapi ada yang tidak percaya. "Ah, kamu mengigau, itu tidak mungkin, itu malaikat." Tapi Petrus terus mengutuk pintu dan mereka membukakan pintu untuk Petrus. Dan mereka terkaget-kaget, mereka tercengang. Tapi, "Shh," kata Petrus kepada mereka, supaya mereka tidak berbicara. Petrus mengatakan kepada mereka bahwa dia sudah bebas, dibebaskan oleh Tuhan, oleh malaikat Tuhan. Nah, adik-adik sudah dengar ceritanya? Wah, luar biasa sekali ya penyertaan Tuhan ya untuk Petrus. Walaupun dia di penjara, diborgol tangannya, tapi Tuhan menuntun dia keluar dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita hari ini? Pertama, kita harus bertekun dalam doa. Seperti pengikut-pengikut Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus, mereka walaupun Petrus di penjara, mereka tetap bertekun dalam doa dan mereka bisa merasakan kuasa Tuhan lewat Petrus dibebaskan, dilepaskan dari penjara. Yang kedua, kita tidak boleh takut. Dalam kondisi apapun saat ini, masalah apapun, kita yakin percaya Tuhan selalu menolong dan menyertai kita. Ya, seperti saat ini kita semua tahu kondisi pandemik saat ini, semua orang pasti khawatir, semua orang pasti takut. Tapi kita harus yakin percaya apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, kita yakin percaya Tuhan pasti menyertai kita dan menolong kita sehingga kita bisa lepas dari semua masalah ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Semoga kalian bisa paham dan kalian tetap semangat, tetap bertekun dalam doa. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi kan adik-adik sudah mendengarkan ceritanya firman Tuhan hari ini. Yuk kita mau menyudahi ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kondisi hari ini dan seterusnya Tuhan, agar kembali pulih seperti biasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa terima kasih. Bapa